Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kasadayana. Lampes. Pak Tito, kumaha damang? Ya, kieu we da geus kolot teh udah kajurung ku umur. Pak Tito, ieu wayahna ini dalam rangka ka-Indonesiaan kudu ngobrol mah make bahasa Melayu gitu. Oke lah, ya. Ya, kita ngobrol-ngobrol Pak Tito tentang sekelumit sosok Asmara Hadi. Nya ari keur kita mah nu ngora kan ya kaum pikun sajarah mah pasti rada bingung saha sih Asmara Hadi gitu. Deket-deket ke Asmarandana henteu cenah mun dina wayang mah gitu. Tapi ya Sigana kita begitu. mungkin kita akan sedikit bicara tentang hal-hal yang terkait siapa sih sebenarnya sosok Asmara Hadi. Ya notabene Bapak Pak Tito sendiri gitu kan. Nah, padahal secara tidak langsung yang kita pelajari, kita pahami di beragam literatur, bagaimana sosok Asmara Hadi teh arsitekna Republik Indonesia cenah gitunya. Nah, kadang-kadang loba nu menapik sejarah Pak Tito. Bukan arsitek, kalau arsiteknya itulah ada Bung Karno. Ya. Ya, jadi membantu arsitek itulah yang mendirikan Republik ikut berkiprah sedikit lah untuk mendirikan Republik ini. Karena banyak kawan-kawan pejuang yang lain ya. Bukan hanya Asmara Hadi, tapi juga para kawan-kawan pemuda dulu yang ikut berjuang mendirikan Republik bersama dengan sosok Asmara Hadi teh saha sih Pak Tito? Lahirna terus kumaha-kumaha. Konon katanya pada umur 14 tahun sengaja ngagajong ke Bandung dari Bengkulu hanya untuk belajar tentang politik dan jatuh cinta berat ke seorang BK gitu. Ya, betul. Pada saat itu Asmara Hadi tinggal di Bengkulu. Tepatnya di Taloh ya, di Bengkulu Selatan. Tapi pada saat itu nama dan perjuangan dari Bung Karno itu sudah sampai ke Bengkulu. Sudah terdengar. Padahal kan ada WhatsApp ya saat itu. Belum ada, hanya berdasarkan surat atau ya surat lah ya. Dan itu pada saat itu Asmara Hadi baru berumur 14 tahun. 14 tahun. Jadi bisa dibayangkan masih kalau sekarang tuh masih tergolong anak-anak. Ya. Tapi sudah tertarik dengan ingin ikutnya bergabung dengan Bung Karno, ingin menjadi muridnya, ingin berpolitik, belajar berpolitik kepada Bung Karno dan ikut berjuang bersama dengan Bung Karno dan kawan-kawannya yang lain. Pada saat itu apa yang dibawa Pak Tito dari Bengkulu? Awak we sebal genjer. Jadi Asmara Hadi dari sana berangkat ke Bandung itu tidak mempunyai apa-apa. Saudara atau kawan pun di Bandung itu nggak ada. Hanya nekat, ketekadan, keinginan untuk belajar menjadi murid Bung Karno dan ikut berjuang bersama Bung Karno dan kawan-kawan. Itulah yang menarik hatinya untuk bisa datang ke Bandung. Nah, kali pertama datang ke Bandung, kemana Pak Tito? Itu datangnya pada saat itu rumah Bu Inggit dan Bung Karno, itu di jalan yang sekarang disebut Jalan Ibu Inggit Garnasi. Dulu disebut Jalan Ciatel. Tapi pada saat itu, pada tahun 28, 27, ya, nama jalan itu adalah Astana Anyar. Astana Anyar nomor 274 pada saat itu. Dan juga pada saat itu Asmara Hadi diterima oleh Bung Karno dan Bu Inggit dan ditempatkan sebagai anak kos di sana. Jadi hampir setiap hari lah Asmara Hadi itu dididik oleh Bung Karno. Nah, dalam tubuh Asmara Hadi yang saya pelajari itu Pak Tito, satu tubuh itu mewakili 3 profesi. Sebagai penyair atau sastrawan, sebagai wartawan dan politikus gitunya. Itu tiga profesi dalam satu tubuh yang bagi saya sangat luar biasa hesena gitunya.
Nah, dalam perjalanannya, menurut Pak Tito, sepengetahuan Pak Tito nih, sisi politik apa sih yang dikembangkan oleh Asmara Hadi muda saat itu, Pak Tito? Dia mengikuti garis politik Bung Karno. Nah, termasuk terlibat dalam partai. Ya, masuk bergabung dengan Bung Karno, masuk ke Partindo. Ya, pada saat itu Partindo cabang Bandung diketuai oleh Manadi. Manadi sebelum kemudian digantikan oleh Gatot Mangkubraja. Disitulah jadi Bung Karno memberikan pelajaran, mendidik Asmara Hadi di rumah itulah. Tapi kenapa sih dalam beberapa hal Pak Asmara Hadi itu tidak pernah hadir di permukaan, Pak Tito? Aya naon sih gitu dengan sosok yang sangat misterius ini teh? Ya memang begitulah tipikal dari Asmara Hadi ya. Tidak pernah mau menonjolkan diri, selalu sederhana, dan mengetahui bahwa dia sebagai pengikut, penganut Bung Karno dan sebagai muridnya, dia tahu bahwa Bung Karno perlu dukungan atau penunjang dari kawan-kawan yang masih muda. Jadi tidak pernah. Bahkan ketika pembuangan ke ND pun dengan sangat ikhlas Pak Asmara Hadi ikut ke sana ya Pak Tito ya? Iya, itu awal pertengahan tahun 1934 sampai akhir tahun 1935. Asmara Hadi mengikuti Bung Karno ke ND atas panggilan Bung Karno. Dan disitulah sebetulnya lahirnya dasar negara Pancasila. Jadi pada tanah ND, tanah Flores, itu adalah bumi tempat lahirnya Pancasila. Terus selama dari sisi politik apa saja sih yang bisa Pak Tito jelaskan kepada publik, Pak Tito? Kan kita selama ini kehilangan referensi tentang Asmara Hadi nih. Ya, dia seorang nasionalis ya. Sewaktu bergabung dengan Partai Partindo maupun PNI sama-sama mempunyai azas yang sama. Yaitu kerakyatan, kebangsaan, dan persatuan. Itu azas daripada PNI maupun Partindo. Tapi setelah Kongres kedua di Surabaya tahun 32, azas itu kemudian hasil Kongres itu menetapkan bahwa azas itu diganti dengan satu istilah saja, yaitu dengan nama Marhainisme. Jadi lahirnya istilah Marhainisme itu lahir pada waktu Kongres Partindo kedua di Surabaya. Ya. Jadi sewaktu di PNI, azasnya itu tidaklah disebut Marhainisme. Jadi kalau Marhainisme itu kemudian di tahun 33 sesudah konferensi Partindo di mana Bung Karno sebagai ketua umumnya, dan disitulah Bung Karno mendeklarasikan dengan 9 tesis Marhainisme. Ya. Yang dinyatakan oleh Bung Karno bahwa tesis pertama adalah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Itu adalah Marhainisme. Dan jangan lupa bahwa istilah dari sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi itu adalah sumbangan kata dari Kiswandi. Kiswandi adalah seorang guru taman siswa waktu di Bandung. Jadi banyak berdiskusi dengan Bung Karno. Kalau Bung Karno menyatakan Marhainisme, Kiswandi menjelaskan bahwa Marhainisme itu harus dibagi mengenai sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Jadi nasionalisme itu
berbeda dengan nasionalisme bangsa yang lain ya. Karena ini merupakan ya, karena perpaduan sosionasionalisme adalah perpaduan dari pri kemanusiaan dan kebangsaan. Sedangkan sosiodemokrasi adalah perpaduan dari sila keempat dan sila kelima. Itu. Ya. Jadi boleh dikatakan sebetulnya ya, jiwa dan semangat daripada Pancasila itu adalah Marhainisme. Menarik Pak Tito. Nah, sementara kalau pada perkembangannya kan saya membaca juga beberapa kali Pak Asmara Hadi itu sampai ditangkap polisi, intelijen Belanda dan sebagainya. Gitu. Ya, memang. Terkait dengan pergerakan, bahkan sampai penyebaran. Konon katanya seorang jabatannya sebagai propaganda juga ya di saat itu. Ya, memang. Jadi berulang kali ya Pak Asmara Hadi itu ditangkap oleh pihak polisi Belanda. Ya, antara lain bersama dengan Wikana, ya, dengan Dasaad, ada Malik, SK Trimurti, dan yang lainnya juga. Yang terakhir itu ditangkapnya tahun 42 ya, sewaktu zaman Belanda. Itu dengan Dasaad, ada Malik, Wikana, SK Trimurti, itu dibawa ke Cilacap. Ke Cilacap ya. Itu rencana dari pihak Belanda. Mereka ini, para pejuang ini akan dibawa ke Suriname. Nah, dibuang di sana ya. Dibuang ke Suriname dengan kapal laut yang bernama Tawali. Tapi kebetulan pada saat itu, sampainya di Nusa Kambangan, pasukan Dainipon itu membombardir kapal itu sampai tenggelam. Jadi tidaklah sampai mereka itu diangkut dibawa ke Suriname. Ya. Dari ya, kita teruskan. Ya, dan ini hampir bersamaan dengan Bung Karno dan Bu Inggit sewaktu dibawa dari Bengkulu ke Teluk Bayur, Padang, di mana Bung Karno dan Bu Inggit dan keluarga yang lain seperti Bu Kartika dan Riwu itu akan diangkut dengan kapal juga untuk dibawa ke Australia. Tapi sama juga nasibnya kapal itu, tenggelam dibom oleh Dainipon. Dan sebetulnya keterlambatan dari Bung Karno dan keluarga sampai ke Teluk Bayur itu adalah sebagai suatu mujizat lah katakan. Kalau seandainya Bung Karno dan keluarga seperti yang lain tidak tertahan oleh banjir di Muko-Muko, Bengkulu Selatan, mungkin sejarahnya akan lain lagi ya. Akan lain lagi. Karena terlambat datang ke Padang, kapal yang akan mengangkut mereka itu meninggalkan, tidak bisa menunggu. Tapi nasibnya sama. Antara kapal Tawali yang akan membawa Asmara Hadi dan kawan-kawan perjuangan. Ya. Dan dengan juga kapal yang akan membawa Bung Karno ke Australia, sama-sama tenggelam. Jadi kalau saja kapal itu tidak dibom oleh Nippon, itu mungkin sejarah Indonesia akan lain lagi. Tentunya akan jadi sangat berbeda ya untuk kondisi. Nah, Pak Tito, kalau dalam perspektif yang lain, misalkan perspektif tentang sastra nih, gimana nih Pak yang Bapak pahami tentang seorang sosok Asmara Hadi? Ya, memang itu Asmara Hadi memang seorang penyair ya. Dia masuk angkatan Pujangga Baru ya? Iya, termasuk dalam Pujangga Baru seperti Armin Pane, Sanusi Pane, Muhammad Yamin. Ya. Itu satu-satu angkatan di dalam Pujangga Baru.
Salah satu, salah satu bukunya tentang kawat berduri bisa dijelaskan nggak Pak Tito? Sebetulnya di belakang kawat berduri adalah pengalaman Asmara Hadi sewaktu di dalam penjara yang akan dibawa ke Suriname itu. Nah, Itu. betul. Terus tentang yang penyair tentang nasionalisme itu, aku lupa lagi nama bukunya Pak Tito. Ya, itu tahun 65, Yunan Nasution. Oh, yang Gunung Agung ya? Ya, yang diterbitkan oleh PT Gunung Agung tahun 65 itu Yunan Nasution mengumpulkan syair atau sajak-sajak dari Asmara Hadi kemudian dibukukan dengan judul Asmara Hadi Penyair Api Nasionalisme. Nah, bisa Pak Tito ceritakan apa sih isi atau konten dari buku-buku itu Pak Tito? Ya biar anak-anak milenial tahu nih tentang sastra. Ya, pengalaman itulah merupakan pengalaman di dalam penjara. Nah, di dalam penjara kolonial Belanda ya. Dia diceritakan bagaimana nasib atau yang diterima oleh Asmara Hadi dan kawan-kawan. Itu ya diceritakan di sana lah bagaimana kehidupan di dalam penjara. Dan seandainya dulu Asmara Hadi dan kawan-kawannya sesampainya di Cilacap, dan itu pun maksud saya terganggu. ya. Seharusnya mereka tuh harus berangkat, tapi karena ada pemberontakan tahanan di Garut, maka pemberangkatan ditangguhkan, dibatalkan. Dan juga termasuk Ibu S.K. Trimurti yang ditangkap di Semarang, itu masuk ke dalam penjara juga. Nah, sekarang kita mengupas dulu secara gamblang dulu, Pak Tito. Dua sisi dari kepenyairan politik sudah. Nah, sekarang dari sisi jurnalisnya nih. Banyak juga kan teman-teman wartawan yang tidak tahu kalau seorang Asmara Hadi itu wartawan luar biasa. Tempat dia bersama dengan BK mengayomi atau menjaga gawang dari pikiran rakyat gitu dan sebagainya sampai pada akhirnya nanti menjadi pikiran rakyat. Bisa jelaskan Pak Tito? Itu tahun 1932 sekeluarnya Bung Karno dari penjara dan kemudian Bung Karno keluar dari penjara 31 Desember 1931. Dan kemudian di tanggal 2 Februari, Bung Karno dan Ibu Inggit berangkat ke Surabaya menghadiri Kongres Indonesia Raya. Dan dari sana kembali ke Bandung, kemudian beberapa hari kemudian Bung Karno dan Bu Inggit disertai Asmara Hadi, disertai oleh Ibu Hamsi, Muhasan, itu berangkat ke Pengalengan. Di Pengalengan itulah Bung Karno menulis risalah mengenai mencapai Indonesia Merdeka yang dibantu oleh Asmara Hadi untuk mengetiknya di daerah Pengalengan. Akibat penulisan itulah Bung Karno dikejar-kejar kembali, diawasi oleh pihak Belanda. Termasuk Asmara Hadi ya? Iya. Nah, sejalan itu kan yang paling menarik dari sosok Asmara Hadi yang saya pelajari itu dia memiliki begitu banyak nama, Pak Tito. Mungkin bisa dikatakan dia manusia 1000 nama, mungkin karena kalau dia menulis artikel atau kolom pasti pakai namanya, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu gitu. Sampai saya sempat berapa kali kan konfirmasi ke Pak Tito. Nah, kenapa sih Pak Tito hal itu dilakukan seorang Asmara Hadi? Nama asli dari Asmara Hadi adalah Abdul Hadi. Iya. Asmara Hadi adalah nama pena ya. Kemudian di dalam tulisan-tulisan ataupun dalam sajaknya itu juga selalu memakai nama Ipih. Ipih ya kalau saya boleh buka ya, Ipih adalah pacarnya Asmara Hadi sewaktu di Bandung. Sebelum pakai nama HR kali ya? Ya. Dan kemudian Ipih itu meninggal.
meninggal dunia, dan untuk mengingatnya, Asmara Hadi memakai nama IP sebagai nama samarannya. Apa itu juga bagian dari strategi seorang Asmara Hadi yang paham tentang intelijen dan sebagainya untuk menghilangkan sisi-sisi bahwa dirinya lah yang menulis itu, Pak Tito? Saya kurang tahu, kalau itu saya kira enggak ya, tidak juga ya. Selama itu selalu kemudian memakai nama Asmara Hadi atau HR. HR ya. Itu tetap. HR itu siapa, Pak Tito? HR itu adalah singkatan nama Hadi dan Ratna. Ratna Juami dan Asmara Hadi. Istrinya ya. Nah, Pak Tito, sekarang kan sudah mulai terbuka sedikit lah, nanti biarkan forum yang akan menanyakan dan sebagainya. Saya membacakan sampai kalau sebentar ya, Bung. Tadi beberapa nama samaran ya. Ya. Ya, sejak Orba, sewaktu zaman Orde Baru, karena nama Asmara Hadi itu selalu dicurigai dan diawasi terus oleh pihak intelijen. Sedangkan dia adalah seorang jurnalis. Dan juga untuk menghidupi hidupnya, dia menulis artikel di koran atau di majalah. Ya. Dan untuk menutup nama Asmara Hadi selalu memakai nama Talo. Atau apa lagi ya? Talo Faridun Atar. Ahimsa. Ahimsa, ya, saya pernah baca tentang artikel Ahimsa. Ya. Jadi ditutuplah nama itu untuk mengelabui pemerintah Orba ya. Nah, yang menarik itu kan sampai pada frame tertentu sampai menjadi pejabat negara nih. Asmara Hadi itu kan setingkat menteri dan sebagainya. Tapi pada sisi kesehariannya gimana, Pak Tito? Kan harusnya sebagai pejabat ya minimal mobil 7 atau rumah 20 gitu, Pak Tito. Beda jentong disarwakan atau pejabat sekarang dengan pejabat dulu. Ya. Pejabat dulu adalah mereka-mereka yang ikut mendirikan Republik, tahu persis capek, deritanya, perjuangannya. Itu lain dengan pejabat yang sekarang. Tingkat wali kota, ayeuna nama mobilnya paling 5. Sedangkan Asmara Hadi pada saat itu sebagai anggota DPR GR juga ya, wakil ketua DPR GR, status menteri, anggota DPA, anggota MPRS, kemudian juga sebagai ketua Biro Politik Kotrar atau Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi, dan juga yang lainnya. Tapi ya, jangan menanyakan mengenai harta atau materi. Ya kami bukan Soeharto-nya. Ya Asmara itu berjuang untuk kepentingan rakyat sesuai dengan idenya, sesuai dengan cita-citanya. Apalagi dia menyebarkan atau menerapkan ajaran Bung Karno mengenai Marhainisme. Karena Marhainisme adalah azas di mana di dalam segala halnya adalah untuk kepentingan rakyat. Berbeda dengan sekarang. Nah, kalau menurut pandangan Pak Tito sendiri, dari 3 profesi yang digeluti oleh Juragan Asmara Hadi itu, apa sih yang paling dicintainya itu, Pak Tito? Profesi yang paling dia cintai dan dia banggakan bukan sebagai menteri, bukan sebagai anggota DPR atau wakil ketua, bukan dengan jabatan yang lain. Dia lebih bangga dengan profesinya sebagai wartawan. Karena di setiap dia mengisi identitas atau apapun, dia selalu menuliskan wartawan. Dirinya sebagai wartawan ya. Tidak sebagai menteri atau tidak sebagai wakil ketua DPR GR. Dia lebih mencintai wartawan. Tapi kan konon
dengan kebanggaannya sebagai profesi sebagai wartawan, Asmara Hadi sendiri seperti yang Bapak ucapkan kan tuh sampai ripuh pisan katanya, sampai sampai susah untuk makan dan sebagainya. Memang begitulah nasib wartawan ya. Wartawan yang jujur ya. Terdorong atau dengan idealismenya, bukan untuk mencari kekayaan. Itu lain ya. Ya, sampai-sampai untuk di dalam keadaan susah dan sulit pada zaman Orba dulu, di mana kita seakan-akan tidak berhak untuk hidup di negeri ini. Ya. Asmara Hadi untuk menghidupi keluarga dengan menulis artikel. Kadang-kadang dia meminta honornya duluan. Saking ripuh nah hirup. Itu ya. Bahkan ada cerita dalam satu fase katanya sampai kudu membeli minyak tanah dan ngahurungkeun patromak ya Pak Tito ya. Betul. Sewaktu itu tahun 68 69 ya. Kami itu diusir oleh militer ya. Nah, pada saat itu oleh Orba. Kami diusir dari rumah. Padahal rumah itu adalah pemberian dari Hairul Saleh. nah. Karena kami bukan orang, Asmara Hadi bukan orang yang punya. Ya. Jadi diberilah oleh Hairul Saleh sebagai kawan seperjuangannya dulu, diberi rumah di Kebayoran Baru. Kemudian di tahun 68-an, itu kami diusir oleh militer, dan kami harus tinggal di suatu kampung yang becek, tanah, dan rumah bilik, tanpa ada listrik. Dan ya begitulah keadaan kami dulu. Padahal kan kalau secara sosial ya, kan sangat memungkinkan minta tolong ya Pak Tito ya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Pak Asmara Hadi. Minta tolong ke mana? Kebanyakan orang-orang atau kawan-kawan itu menjauh. Menjauh saat itu. Ya. Seperti ceritakan coba BMDIA. Ya seperti halnya saya pernah mendatangi BMDIA. Pada saat itu dia Menteri Penerangan ya. Untuk bisa saya kerja. Untuk biaya sekolah saya, kuliah saya. Tapi datang di sana oleh istrinya Herawati dia. Surat yang saya bawa dari Asmara Hadi untuk diberikan kepada BMDIA. Dibuka juga tidak, dilihat juga tidak. Dia bilang suruh aja Asmara Hadi datang ke sini. Ya, saya sebagai anak terus terang sakit hati. Saya kembali. Dan saya tidak mau lagi datang untuk minta tolong, untuk minta kerja pada BMDIA. Nah, ada satu hal yang sangat menarik dan ini menjadi sejarah yang bagi saya sih sejarah yang sangat menarik Pak Tito. Tentang nama Pancasila itu sendiri gimana Pak Tito? Ada beberapa perspektif yang sampai sekarang masih simpang siur. Ya, itulah ya. Sebetulnya Asmara Hadi sendiri enggan mengakui ya. Tidak mau ya. Tapi di tahun 68 itu di mass media di mana-mana mengatakan, menuliskan bahwa Pancasila, Bung Karno bukanlah penggali Pancasila. Ya. Itu di mass media di mana-mana. Atas kepenasaran saya mendatangi Ibu S.K. Trimurti. S.K. Trimurti. Kemudian mendatangi Mr. Sumanang, pendiri Antara, kantor berita Antara. Ya, kantor berita Antara. Kemudian mendatangi Sudiro, mantan wali kota Jakarta. Sambil ngobrol saya menanyakan, walaupun saya selentingan sudah dengar juga ya, tapi untuk kejelasan dan kepastiannya, saya tanyakan kepada mereka. Pertama saya tanyakan kepada Ibu S.K. Trimurti. Saya ceritakan segala macamnya. Ibu S.K. Trimurti hanya menjawab, mengenai Pancasila tanyakan saja pada bapakmu.
Karena dialah yang lebih tahu. Dan nama Pancasila adalah bapak kamu yang memberikan namanya. Kemudian ke Mr. Sumanang pun demikian sama. Ke Sudiro sama juga. Atas dasar itu suatu saat saya ke Bandung dan berkunjung ke rumah ya. Itu ada dalam waktu santai saya tanyakan kepada Asmara Hadi. Saya tanyakan, Pak, bagaimana dengan, ya singkatnya lah ya, saya tanyakan bagaimana dengan nama Pancasila. Itu siapa yang memberinya, memberi nama, yang mengusulkan, sesuai dengan apa yang tercantum di dalam lahirnya Pancasila. Bahwa Bung Karno mengatakan nama Pancasila ini adalah atas usul seorang kawan saya yang ahli bahasa. Di situ Asmara Hadi mengatakan, itu nggak penting toh. Siapapun yang memberi nama itu nggak penting. Yang penting itu adalah Pancasila itu bisa diterima, apa bisa dijalankan. Itulah yang lebih penting. Lebih ke esensinya apanya? Lebih ke esensi gitu ya Pak Asmara Hadi. Iya. Jadi nggak peduli lah. Ya. Akhirnya saya katakan, bukankah itu Bapak yang memberi nama, yang mengusulkan. Dia terdiam, dia nggak mau jawab. Sudahlah, dia hanya mengatakan, sudahlah toh, jangan ganggu gae itu. Gae itu maksudnya Bung Karno ya. Gae. Panggilan kehormatan atau penghormatan kepada orang yang lebih tua itu Pak Gae ya. Pak Gae. Sudahlah, jangan diganggu. Enggak, saya jelaskan itu segala macam. Kemudian saya katakan, saya mendengar dari Ibu S.K. Trimurti, Mr. Sumanang, dan Sudiro, saya bilang. Dia kaget ya. Oh, dia tidak tahu kalau Pak Tito sedang melakukan penelitian sendiri gitu ya? Enggak, saya langsung sodok. Nah, dia nggak bisa mengelak ya. Akhirnya dikatakan, ya benar. Yang mengusulkan nama Pancasila untuk dasar negara adalah Bapak sendiri kepada Bung Karno. Dan Bung Karno menerimanya. Dan juga dijelaskan juga, akhirnya saya sodok lagi mengenai buku Sarina. Ya Pak, anti revolusi. Yang ditulis di tahun 47 di Jogja. Ya. Dia akhirnya mengakui juga. Seperti apa yang ditulis oleh A.M. Hanafi dalam bukunya menggugat kudeta ya. Hanafi menggugat kudeta. Itu pun ditulis oleh A.M. Hanafi bahwa buku Sarinah itu adalah memang tulisan Bapak. Itu atas permintaan dari Bung Karno di tahun 47. Pada saat itu Asmara Hadi tinggal di Padokan. Dan sebagai hadiah dari Bung Karno memberikan satu set meja makan. Meja makan ya? Iya, meja makan. Ente ada jeung sangguna mah. Bisa plus gepuk gitu tah Pak itu. Pak itu mengenai Asmara Hadi sampai saat ini kan ada beberapa teman-teman yang pernah skripsi dan sebagainya itu selalu kehilangan literatur, kehilangan pencarian referensi untuk skripsi dan bahan akademik. Konon katanya Pak Tito sekarang lagi membuat buku tentang Asmara Hadi. Apa sih yang ingin diungkap dari buku itu, Pak Tito? Saya ingin supaya tulisan dari Asmara Hadi itu bisa dibukukan. Untuk bisa dipelajari, dikaji oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Itu yang saya inginkan. Jangan sampai kehilangan jejak ya. Karena waktu itu hanya bisa dibagi 3. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa sekarang tidak akan ada kalau tidak ada masa lalu.
masa yang akan datang dibina, ditetapkan oleh masa sekarang. Nah, itu yang saya inginkan. Sekarang sudah berapa persen Pak Ito penulisan itu? Masih banyak sebetulnya ya. Justru saya meminta bantuan dari kawan-kawan. Kalau saja menemukan tulisan dari Asmara Hadi, tolong dikirimkan untuk dikumpulkan dan dijadikan buku. Iya, soalnya kan bagaimanapun juga Pak Tito punya hutang sejarah nih. Dan karena juga banyak tulisan Asmara Hadi yang di Perpustakaan Nasional di zaman Orde Baru itu termasuk kategori terlarang. Nah, karena pemikirannya ya. Pemikirannya. Karena selalu menjurus kepada Marhaenisme ajaran Bung Karno. Nah, kalau untuk itu sendiri sebenarnya masih relevan nggak kondisi saat ini Pak Tito dengan Marhaenisme-nya? Masih saya kira. Saya tadi katakan bahwa jiwa dan semangat dari Pancasila adalah Marhaenisme. Kenapa? Di tahun 33 di dalam 9 tesis Marhaenisme yang Bung Karno deklarasikan, Marhaenisme adalah sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Di dalam lahirnya Pancasila, Bung Karno mengatakan bahwa kelima sila ini apabila diperas menjadi trisila. Sila pertama adalah sosionasionalisme, sila kedua adalah sosiodemokrasi, dan sila ketiga adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, di dalam Pancasila, jiwa dan semangat Pancasila adalah Marhaenisme sebagai azas, sebagai teori politik dan teori perjuangan. Sedangkan ketuhanan yang Maha Esa adalah sebagai tuntunan moral dalam kita menjalankan Pancasila. Suka apa tidak suka, itulah yang ada. Dan itulah sesungguhnya Indonesia, Pak. Sesungguhnya. Ya Pak Tito, nah mengenai sosok Pak Asmara Hadi, ada enggak sih sisi yang selama ini tidak pernah terungkap pada orang lain, Pak Tito? Kepada publik? Mengenai apanya? Perjuangan yang keseharian. Dari 3 profesi itu yang paling Pak Tito rasakan itu apa sih gitu? Asmara Hadi memang tenggelam ya. Dia memang ditenggelamkan. Nah, tugas-tugas kita lah. Bukan saya karena saya anaknya. Saya ada tugas dari kaum muda. Seperti ini PR buat kami juga dong. Iya. PR buat kaum muda. Bahwa ada seseorang yang bernama Asmara Hadi. Itulah tugas daripada kalian sebetulnya. Tadi itu saya bingung dulu pernah membaca kenapa sih terjadi pemindahan dari Sinaraga ke Makampori, Pak Tito? Oh, itu mah keinginan daripada keluarga ya. Keinginan keluarga untuk dipindahkan. Jadi kami ingin menyatukan kembali antara Bu Inggit dengan mereka. Seperti zaman dulu lah, mereka bersama. Jadi saya pindahkan dari Sirnaraga ke Makampori. Satu amparan dengan Ibu Inggit. Supaya mereka bisa berkumpul kembali. Setidaknya di kuburan itu. Ya kan kami juga yang muda ini kan kadang-kadang bingung. Sementara dalam perspektif tertentu, Asmara Hadi itu beliau mendapat penghargaan sebagai perintis kemerdekaan, Pak Tito. Tapi kenapa juga pemikiran-pemikiran beliau dilarang gitu kan menjadi sangat-sangat luar biasa untuk digali juga gitu. Yang itu pada akhirnya membuat kita penasaran untuk membongkar lebih banyak sisi-sisi itu gitu, Pak Tito. Ya seperti saya katakan itu tugas kita lah untuk mengungkapkan kembali. Ya mudah-mudahan tulisan-tulisan Asmara Hadi itu mempunyai nilai. Ya, ada hikmahnya, pelajarannya. Untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dan jangan lupa ya, walaupun Asmara Hadi sebagai perintis kemerdekaan,
sebagai anggota DPR, DPR GR, menteri, anggota DPA, dan yang lainnya, Asmara Hadi tidak pernah merasakan uang pensiunnya. Sampai gitu ya. Di dalam SK, yang SK-nya pensiun itu yang ditandatangani oleh Soeharto, itu di tahun 77. Sesudah Asmara Hadi meninggal, barulah SK itu ditandatangani oleh Soeharto. Jadi berarti Asmara Hadi tidak pernah menikmati, merasakan uang pensiunnya. Baru tahu itu. Ya pokoknya mah apa yang berbau Soekarno, pengikut Soekarno, ya Soeharto menginginkan itu dihabisi. Dalamkan ya. Dia, kehidupannya, segala macamnya. Itulah hebatnya Soeharto. Lalu bagaimana dengan cerita yang lain, Pak Tito? Sebenarnya kalau lebih humanis tidak sih sosok seorang Asmara Hadi itu sebenarnya, Pak Tito? Dia guyon dan sebagainya gitu. Karena yang saya baca kok tampak serius pisan gitu tah. Ya kalau humoris dia tidak. Tidak ya? Tidak. Dia lebih serius dalam menanggapi segala masalah dan lebih sabar ya. Orangnya memang ya begitulah kalau seorang penyair ya. Rasanya itu berbeda perasaannya. Ya mungkin ini menjadi hal yang menarik nih untuk teman-teman juga yang teman-teman sastrawan. Nah, kebetulan di sini juga ada yang bergabung, ada namanya Nuno, mantan S1-nya sastra Unpad nih. Akan menarik jika tentunya sastra-sastra dari sajak-sajaknya Pak Asmara Hadi ini bisa dibukukan ulang gitu. Nah, Pak Tito sendiri melihat nggak bahwa sisi romantik seorang Asmara Hadi, Pak Tito, dari tulisan-tulisannya? Iya, saya kira begitu ya. Dan banyak sajak-sajaknya itu bernafaskan nasionalisme selain dengan romantisnya. Halo? Halo. Biasa ada sedikit error, ada ini. Ya, error. Pak Tito, ada nggak pesan yang pernah diucapkan seorang Asmara Hadi dulu sebelum meninggal, Pak Tito? Ya, dia selalu mengajarkan untuk tidak mengkhianati negara. Tidak mengkhianati negara. Jangan sekali-kali menyakiti rakyat dan mengkhianati negara. Intinya ke sana. Jadi ketika pilihan menjadi idealisme itu dia tidak hanya Papa Liot begini. Ya, error beron. Ya tadi tentang amanat itu, Pak Tito. Memang itu pilihan ya seorang sosok Asmara Hadi yang dengan idealismenya sampai ya meski pada frame tertentu di akhir-akhir hidupnya dia mengalami kesusahan, Pak Tito ya. Iya. Tapi dia tidak pernah menyesal. Dan tidak pernah Saya pernah tanyakan, apa Bapak pernah sakit hati? Yang dulu setidaknya Bapak tuh ikut berjuang mendirikan republik, tapi sekarang disia-siakan oleh pemerintah, bahkan diusir, seakan-akan tidak berhak untuk hidup di negara ini. Tapi Bapak tidak. Kalau dia hanya mengatakan kalau itu sudah ditentukan oleh Tuhan, kita harus terima. Dan juga ada pesannya sama dengan apa yang selalu dikatakan oleh Ibu Inggit, ya. Asmara Hadi pun sama, bahwa cinta yang paling tinggi di dunia ini setelah cinta kita kepada Tuhan adalah cinta kita kepada rakyat, bangsa, dan negara. Itulah yang selalu dikatakan.
Berarti secara frame tertentu nilai-nilai kebudayaan sama religiositas Pak Asmara Hadi itu disupport oleh Bu Inggit ya, Pak? Ya Sedikit maksudnya banyak iya. ya disupport juga gitu. Bahkan ada mungkin dia secara tidak langsung mengalami penempaan langsung dari Bu Inggit. Gitu. Ya dia memang paling tidak begitu karena selalu setiap hari kan. Asmara Hadi adalah dianggap anak oleh Bu Inggit dan Bu Inggit sangat menyayangi Asmara Hadi. Pak Tito, kembali ke buku yang saya pernah baca beberapa tulisan tentang Bung Peter Rohi nih yang mengatakan bahwa seorang Tito itu dia selayaknya memiliki hutang besar katanya dalam sejarah ini karena beliau harus menulis banyak sejarah-sejarah di sisi-sisi yang tidak pernah terungkap selama ini. Dan termasuk ya mungkin karena selama ini kan literatur tentang Bu Inggit juga susah gitu kan, mungkin hanya beberapa literatur termasuk Pak Asmara Hadi gitu. Kemarin saya baru lihat beberapa literatur yang lain gitu. Mungkin tidak ke depan Pak Tito akan menulis tentang hal-hal yang sisi di luar-luar yang selama ini orang pahami tentang Bu Inggit atau Asmara Hadi. Mudah-mudahan saya bisa ya. Mumpung ada Denny Lawang nih Pak Tito, tukang penerbit buku nih. Ya. Mumpung ada Denny yang kita harus minta kerja bakti dan dosanya untuk menerbitkan buku. Iya. Ya mudah-mudahan lah bisa. Ya kita tuh punya hutang ya. Ya. Kita punya hutang kepada para pejuang, para pendiri republik. Itu harus kita bayar. Ya. Mereka sudah berkorban. Dan tugas kita sebagai generasi sekarang yang menikmati kemerdekaan ini, kita tuh mempunyai hutang pada mereka. Pak Tito, ada yang ingin disampaikan lagi nggak Pak Tito? Tentang hal-hal lain, misalkan mungkin tadi saya terlewat tentang masalah sosoknya seorang jurnalis, seorang wartawan, seorang sastrawan, seorang politikus, yang mungkin bisa memberikan pencerahan pada publik, terutama anak-anak muda Pak Tito. Ya minimal dengan kehadiran Asmara Hadi kan kita, misalkan ada teman-teman yang kuliah di sastra bisa belajar di situ, yang jurnalistik bisa belajar. Wah, saya susah ya jawabnya itu ya. Tapi kan selama dulu beliau menunggangi beberapa media, bahkan menjadi pemimpin redaksi, kan saya pelajari itu beberapa pemimpin redaksi. Beliau begitu sangat, apa ya, bagi saya tidak ingin selalu hadir gitu sosoknya Pak Tito. Sementara kan saya baca, ya sosoknya tidak terlalu hadir gitu. Padahal itu kan di dunia yang lain, bukan dunia politik. Ya memang itu tipikal dari Asmara Hadi lah. Namun cek Bu Inggit mah hirup teh ulah hayang ngalalakon, tapi kudu dilakonan. Jadi tidak pernah mau menonjolkan, mau ambisius itu tidak ada. Memang itulah jiwa seorang penyair ya. Dan ada yang mungkin lupa saya. Mengenai itu apa? Waktu pembacaan proklamasi oleh Bung Karno, itu kan di belakang Bung Karno dan Bung Hatta, itu ada 17 orang pemuda yang mengawal. Ya, betul. Dan itu salah satunya adalah Asmara Hadi dari barisan pelopor. Bahkan Sudiro, kalau saya tidak salah, Asmara Hadi itu menolak namanya dicantumkan ya Pak Tito ya. Biarkan saja kata Hatta dan Soekarno aja karena gitu ya. Iya. Memang awalnya naskah proklamasi itu draftnya atau itu dari Bung Hatta. Bung Hatta itu menginginkan naskah proklamasi itu ke-17 pemuda ini dicantumkan sebagai proklamator. Selain
Bung Karno dan Bung Hatta ya. Bung Hatta. Tapi ke-17 pemuda ini menolak. Cukup diwakili oleh Soekarno dan Bung Hatta. Itu konon katanya itu yang memberikan usul juga Pak Asmara Hadi, Pak Tito. Betul nggak? Untuk penolakan itu. Kurang jelas, tapi yang pasti itu ke-17 pemuda itu menolak. Padahal mungkin kalau itu ditulis, mungkin catatannya akan menjadi berbeda ya untuk kondisi sejarah saat ini. Iya. Dan saya juga anak proklamator kan? Iya. Ya minimal punya saham di negara ini, Pak Tito lah. Dan bisa digadaikan ke pegadaian. Pak Tito, ada yang diobrolkan lagi nggak, Pak Tito? Saya menarik nih sisi-sisi di luar ini, keseharian Asmara Hadi, Pak Tito. Mumpung waktu tinggal 9 menit lagi, katanya sampai jam 9 ini. Mengenai apanya? Kesehariannya, Pak Tito, gimana? Kesehariannya memang orangnya tuh tenang, ya, sabar, jarang marah. Ya. Itulah yang saya alami ya. Dan menerima apa yang sudah digariskan oleh Tuhan. Padahal di akhir senja usianya mengalami keterpurukan ekonomi, Pak Tito ya? Sangat terpuruk. Saya masih ingat sewaktu kita ditendang keluar dari rumah di Kebayoran Baru dan tinggal di rumah bilik yang tanpa listrik. Itu yang kadang-kadang yang masih suka datang itu adalah Ibu SK Trimurti. Ya, dan katanya dapat beras juga ya? Kalau dia datang, kadang-kadang Ibu SK Trimurti membawa beras. Kadang 3 kilo, kadang 5 kilo. Ini Bung, saya bawakan beras untuk makan di sini. Jadi begitu terpuruknya. Itu ya. Dan juga saya ingatkan, di tahun 66 ya, waktu kami itu tinggal di Lengkong Tengah. Yaitu kita udah pindah ke Kebayoran Baru ya. Rumah itu ditinggal dan ditempati oleh kakak yang lain dan saudara. Rumah itu digerebek oleh kami. Kesatuan Aksi Mahasiswa, entah Indonesia, entah mana itu. Kami, kalau orang Indonesia nggak bakalan begitu. Nah itu rumah itu digerebek, bukan digerebek saja, tapi digarong. Habis semua, Pak Tito? Habis semua. Perhiasan ibu, jas punya bapak, sepatu saya yang baru beli, belum saya pakai ya. Keris, peninggalan dari Bengkulu dari Rajo Api, itu diambil. Ya, karena Asmara Hadi adalah turunan dari Rajo Api. Jadi masih bangsawan ya? Menak, namanya. Menak ya. Kita makan cacah bilangnya. Itu digarong. Kalau sekarang digarong ya. Kalau sekarang masih ada ini enggak hubungan dengan keluarga yang masih di Bengkulu, Pak Tito? Hubungan tetap ada, walaupun hanya melalui telepon. Hanya itu yang bisa kita lakukan karena jarak jauh ya. Tapi saya sendiri pernah 4 kali ke Bengkulu. Datang ke sana untuk menyambangi keluarga. Apa mungkin Pak Tito akan menelisik lagi sejarah masa lalunya? Masa lalu di mana? Di Bengkulu? Iya. Nggak banyak tahu ya. Yang pasti yang saya dengar bahwa sewaktu dia kembali, dia berangkat ke Bandung pun, itu dimarahi oleh bapaknya. Tidak boleh ikut-ikutan dengan Bung Karno. Ya maklumlah, ayahnya itu adalah Menak ya, priai.
priayi kan pada ya. Hah? Karena priayi pada umumnya menak-menak dulu biluk ke Belanda kan. Oh iya. Pro-nya. Pro Belanda. Nanti ada yang mau nanya Cenah Pak Tito? Naon? Nanti biarkan admin yang bertanya. Ya. Mangga. Tot, tolong jelaskan, Tot. Oke, bari ngopi heula ya. Oh, siap ngopi-ngopi heula. Jadi itu teman-teman, kita ya karena nggak mungkin kan membahas seorang tokoh pejuang Asmara Hadi dengan kurun waktu yang sangat sebentar ini. Kita hanya permukaannya saja. Kalau lo ingin lebih paham siapa sosok Asmara Hadi, ya mungkin silahkan aja diketrok rumahnya Pak Tito, dibongkar, digali pemahaman sejarahnya, mumpung Pak Tito masih bisa ngobrol dengan enak, dan tentunya harus membawa rokok dan kopi ya Pak Tito ya. Wajib hukumnya. Supaya ngobrolnya lebih rileks gitu maksudnya. Nah, ada Bang, pertanyaan Pak Tito. ada yang nanya Bang. Iya, siap. Aleng gitu mana tadi pertanyaannya? Nah, itu. Silakan ini aja komentar, boleh langsung. Langsung Lihatkan suaranya. Bung Wendy ya. Bung Wendy, silakan aja. Baik. Ya. Baik, terima kasih Mas. Ya, saya Wendy Pak dari atau kawan-kawan atau mas-mas yang lain, bung-bung lain. Saya Wendy dari Padang. Kebetulan juga aktif di GMNI dan juga alumni sejarah. Itu terkait yang disampaikan Pak Tito tadi, terkait gagasan-gagasan atau warisan-warisan Asmara Hadi. Memang saya sedang menggarap proyek, tapi baru mentah, itu terkait perdebatan tentang marhenisme di periode 60-an. Itu kan sangat gencar sekali antara Nyoto, BPS, Sayuti Melik, Asmara Hadi, dan seterusnya. Menurut saya itu penting sekali dibukukan, karena misal contoh seperti yang dilakukan oleh kajian seperti polemik kebudayaan atau perdebatan sastra kontekstual, itu kan sebuah polemik yang penting menurut saya terkait gagasan Bung Karno. Ya kalau nanti Pak Tito juga berkenan, ya kalau ada waktu, saya masih di Padang, kalau ada waktu mampir ke rumah, itu salah satu mungkin dari perspektif historis warisan besar, karena kan gagasan Bung Karno ini terkait marhenisme, kalau kata Benedict kan sudah seperti difosilkan, kata Benedict Anderson. Sejarah itu ke dia. Sedangkan sebenarnya terkait sejarah gagasan Bung Karno itu sampai pada titik polemik pada tahun 60-an, itu tidak pernah dibukukan secara utuh apa terkait polemik tersebut. Itu yang pertama, sedikit menambahkan. Berikutnya pengen nanya juga Pak Tito terkait Asmara Hadi. Saya kan juga sempat membaca salah satu karya skripsi teman saya, alumni sejarah UGM Aslam, yang dibukukan oleh, ya, itu sangat bicara tentang posisi Asmara Hadi dalam pergulatan gagasan Bung Karno, itu masih sangat minim itu menurut saya. Dan tadi kan sempat dibahas juga sekilas terkait, misalnya saya juga terkejut, misalnya buku Sarinah itu juga salah satu karyanya Asmara Hadi yang diminta oleh Bung Karno. Dan pertanyaan saya, apakah misalnya sebagai ahli waris, Bapak masih merawat itu, atau misalnya atau yang mengagumi Asmara Hadi masih merawat atau setidaknya masih mendiskusikan terkait gagasan-gagasan Asmara Hadi. Itu karena kan Asmara Hadi sangat kompleks, sebagaimana disampaikan tadi, penyair iya, politisi iya, jurnalis iya. Itu mungkin sekedar pertanyaan kepada Pak Tito. Saya kembalikan ke admin. Terima kasih. Saya jawab. Iya, langsung aja Pak Tito. Langsung jawab. Iya. Mengenai marhenisme, itu begini, awalnya karena Bung Karno melihat PNI pada saat itu di tahun 58 ke bawah ya, tidaklah memangku ajaran marhenisme, ajaran Bung Karno, lebih menuju kepada pendapat atau
tulisan-tulisan daripada Sayuti Melik. Oleh karena itu, Bung Karno memanggil 3 orang. Winarno. Pada saat itu Winarno adalah Gubernur Sumatera Selatan. Kemudian Asmara Hadi. Yang ketiga adalah Winoto Danomo Asmoro. Mereka dipanggil ke Istana Bogor. Dan di situ Bung Karno meminta kepada ketiganya untuk membangkitkan kembali Partindo. Karena Bung Karno mengatakan PNI sekarang tidaklah sama dengan PNI dulu. PNI sekarang sudah bersemangat. Saya katakan bersemangat. Bersemangat borjuis dan bersemangat feodal. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Agustus 1958, Partindo dibangkitkan kembali. Dengan menyatakan bahwa Partindo berazaskan Marhaenisme ajaran Bung Karno. Dan diterangkan oleh Asmara Hadi, di situ adalah Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan, disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Bersamaan dengan itu, Sayuti Melik, sebelumnya, Asmara Hadi menulis mengenai Marhaenisme itu di surat kabar Sinpo. Bersamaan dengan itu, Sayuti Melik membantah pendapat dari Asmara Hadi bahwa Marhaenisme bukanlah Marxisme yang diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi dan budaya yang ada di Indonesia. Itu terjadi polemik antara Asmara Hadi dan Sayuti Melik. Awalnya Asmara Hadi atas desakan dari kawan-kawannya untuk membantah atau menjawab dari pendapat dari Sayuti Melik. Tapi itu tidak jadi diurungkan penulisan Asmara Hadi itu, karena di tanggal 24 Agustus rombongan PNI itu datang ke Istana Bogor dan menanyakan langsung kepada Bung Karno apakah benar apa yang dikatakan oleh Asmara Hadi. Dan di situ Bung Karno mengatakan memang benar apa yang dikatakan oleh Asmara Hadi. Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Dan kembali juga, Bung Karno menegaskan di depan kursus Pancasila di Istana Jakarta kepada mahasiswa UI. Di situ Bung Karno pun mengatakan bahwa Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Dan dalam bahasa Belandanya, Bung Karno mengatakan, Marhaenisme is had in Indonesia to gepas Marxisme. Allah. Juga di dalam resepsi Kongres Partindo, Bung Karno mengatakan, thus, orang yang mengatakan dirinya seorang Marhaenis, tapi tidak menjalankan Marxisme di Indonesia, apakah dia itu seorang Marhaenis? Saya katakan, kata Bung Karno, saya jawab, tidak. Mereka itu adalah Marhaenis gadungan. Itu yang dikatakan oleh Bung Karno. Dan kita harus ingat, Marhaenisme lahir dari otak dan pikiran Soekarno. Jadi Soekarno sendirilah yang lebih tahu apa itu Marhaenisme. Dan jangan kita anti terhadap Marxisme. Marxisme adalah sosiologi, ilmu sosial sama dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Dan tidak bertentangan dengan ketuhanan, dengan Tuhan. Dan saya katakan bahwa tiang atau bangunan fondasi daripada Marxisme adalah historis materialisme. Dan di sini harus dipisahkan. Karl Marx menggunakan historis materialisme dengan mengungkapkan hukum-hukum objektif yang ada di dunia ini.
dan bukan menanyakan mengenai filosofi materialisme. Itu adalah pendapat dari Feuerbach. Berbeda dengan Marxisme, dengan historis materialisme. Namanya saja sudah historis. Historis adalah menyangkut sejarah manusia, kehidupan manusia. Dan hukum-hukum objektif itu Tuhan turunkan bersamaan dengan kata-kata kun fayakun, alam semesta ini jadi. Bersama dengan itu, hukum-hukum objektif terhadap benda itu ada. Alam semesta ini, bumi, berputar pada porosnya dan mengitari matahari. Itu adalah hukum objektif. Gravitasi, itu adalah hukum objektif. Di mana manusia harus menyesuaikan diri dengan hukum objektif yang terjadi di dunia ini. Di dalam kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pun menurunkan hukum-hukum objektif terhadap ekonomi, kehidupan ekonomi. Karena pada dasarnya hubungan manusia, antar negara, itu adalah ekonomi. Kita lihat sekarang, semuanya berhubungan dengan ekonomi. Dan hukum-hukum objektif dalam ekonomi, itu Karl Marx dan Friedrich Engels yang menemukannya hukum objektif itu. Yang kemudian diberi nama historis materialisme. Jadi historis materialisme bukanlah ajaran untuk penyembahan kepada benda atau mempertuhankan benda. Itu lain. Nah itu saya kira penjelasan dari saya. Ya mudah-mudahan itu tidak memuaskan Pak Tito. Ya. Ya mudah-mudahan jawaban Pak Tito tidak memuaskan. Jadi nanti teman dari Padang harus datang ke rumah Pak Tito. Karena kan kita sebagai orang yang lahir di tahun 70-an mah sangat gagap dengan teknologi. Harus ada interaksi fisik gitu loh maksudnya. Iya. Tapi ada pertanyaan lain. Tapi mau renang ya. Wajib, betul wajib. Boleh Terus ada pertanyaan lain nih Pak Tito. Iya. Sekedap mengarahimnya. Ya, siap. Pak Tito, cenah pertanyaannya kenangan apa yang paling membekas dalam seorang Pak Tito atas Asmara Hadi sebagai anak? Kenangan yang paling membekas Pak Tito. Saya sangat menghargai Asmara Hadi. Dan saya kalau bicara mengenai Asmara Hadi, kalau melihat akhir dari kehidupannya, sangat menyedihkan ya. Tapi saya seperti katakan, bahwa saya diajarkan untuk tetap mencintai rakyat, bangsa dan negara, membela kaum marhain. Dan saya minta kepada kaum marhain yang ada di Indonesia, bersatulah segera. Kibarkan tinggi panji marhainisme ajaran Bung Karno. Dan simpanlah api marhainisme dalam dada. Dan jangan abunya. Sok yang takdir ini kita Pak Tito. Satu lagi Kang Hasimnya dari Ripki katanya, selama di Bandung di manakah Pak Asmara Hadi tinggal Pak Tito? Apakah di rumah Bu Inggit? Kalau di rumah Bu Inggit sampai berapa lama? Mangga teras dia langsung Kang Rahim. Tempat tinggal Bu Asmara Hadi, sekembalinya dari Jogja, dia kembali ke Jakarta, tinggal di Paseban. Kemudian di tahun 51 kembali ke Bandung dan tinggal di Gang Wiria nomor 5. Dan disitulah Asmara Hadi bersama kawan-kawannya mendirikan Pikiran Rakyat. Ya. Kemudian tahun 52 53 lah, pindah ke Lengkong Tengah. Lengkong Tengah dulu disebutnya Tendorep. Tinggal di Lengkong Tengah nomor 12. Di sana lah. Paling gitu. Mangga Kang Rahim langsung. Ya, tur nuhun. Kang. Pak Tito nepangkeun abdi rahim di Ayu Bandung. Mohon. Ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama berkaitan dengan aktivitas politik. Kan
kalau saya baca sekilas sih, Asmara Hadi lahir 1915 ya Pak ya? 14. 14. Oh, berarti 14. di Wikipedia-nya harus diperbaiki itu. 1914, 14 tahun udah ke Bandung. Iya. Berarti tahun 1928. Saya kira 1928 itu PNI sedang maju ya, sedang berkembang. Ya. Nah, apakah Asmara Hadi juga masuk PNI? Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan aktivitas jurnalisnya. Karena kebetulan saya pernah di Pikiran Rakyat, Pak. Iya. Nah, Asmara Hadi kalau saya tidak salah itu juga di pemimpin redaksi Pikiran Rakyat, tapi zamannya Pak Jamal Ali. Iya, redaktur dulu. Iya, redaktur. Nah, saya pernah baca sebenarnya pernah baca, tapi saya lupa di mana. Pertama, apakah Pikiran Rakyat yang Jamal Ali itu adalah pikiran rakyat, masih ada kaitannya dengan pikiran rakyatnya Soekarno atau bukan? Karena yang saya pernah baca itu Soekarno mewariskan pikiran rakyat ke Asmara Hadi. Nah, terus Jamal Ali juga saya pernah baca tulisan Jamal Ali. Jamal Ali bilang dia waktu ke Bandung itu membeli koran yang penerbitannya sudah tidak teratur. Tapi dia tidak menyebutkan siapa pemiliknya. Nah, saya tuh penasaran apakah setelah Pikiran Rakyat Bung Karno itu berhenti terbit karena dibuang, kemudian masih terbit Pikiran Rakyat lagi yang sebelum tahun 51, atau sama sekali nggak ada Pikiran Rakyat. Apakah Asmara Hadi pernah ngobrol-ngobrol soal itu nggak Pak dengan Pak Tito? Itu aja, Kang Webeng. Terima kasih. Siap. Nuhun, Kang Rahim. Mangga langsung ke Pak Tito. Yang saya ketahui ya, Pikiran Rakyat yang tahun 51 didirikan itu memang meneruskan Pikiran Rakyat zaman Bung Karno dengan nama yang itu. Huruf F ya. Ya, yang huruf F Pikiran itu. Ya. Dan yang mendirikan itu ada berapa orang sebetulnya? Bukan Jamal Ali saja. Termasuk Sakti Alamsyah ya. Pak Sakti. Ya. Jamal Ali, Asmara Hadi, Z. Apalindi, M. Sulaiman, dan Sakti Alamsyah. Asmara Hadi hanya sampai dengan tahun 55 kalau nggak salah ya. Dan juga begitu M. Sulaiman keluar dari PR. Dan mendirikan, M. Sulaiman itu mendirikan Warta Bandung. Dan sesudah itu kegiatan Asmara Hadi tidak lagi di Pikiran Rakyat. Dia freelance. Akhirnya sebagai pimpinan redaksi majalah nasional di Jakarta. Ya. Jadi nggak ada kaitannya yang PR sekarang sama yang dulu, betul? PR yang sekarang seharusnya ada itu. Nah. Karena tahun 65 itu PR diberangus menjadi Harian Angkatan Bersenjata. Yang ceritanya, isi beritanya mengenai Koramil, Babinsa, segala macam. Eta. Terus satu lagi tadi kelewat, Pak Tito. Apakah Asmara Hadi masuk PNI, katanya kata Kang Rahim? Oh. Sejak 46 PNI dibangkitkan kembali, Asmara Hadi tidak aktif di PNI pada tahun 50-an lah, baru masuk ke PNI. 49, 50 lah, masuk ke PNI untuk maksudnya menyadarkan mengenai marah ini. Tahun 28 masuk nggak Pak? 28 ya. Nggak? Karena waktu itu kan umur 14 tahun itu masih udah banyak juga orang yang masuk partai kan? Iya. Nggak, yang tercatat itu di tahun 32 sesudah Bung Karno mendirikan Partindo, Sartono mendirikan Partindo, perpecahan dari PNI ya. Karena pada saat itu beginilah ceritanya ya Bung ya.
sesudah Bung Karno dan Supriyadinata, Maskun dan Gatot itu masuk penjara, PNI di situ dicurigai oleh Belanda karena akan melakukan makar. Dan di dalam konferensi PNI pada saat itu ada dua kelompok, antara yang menghendaki pembubaran PNI dan ada juga pihak yang ingin mempertahankan PNI. Yang ingin membubarkan PNI adalah Mr. Sartono, Ali Sastramijoyo, Suwiryo, Angron Sudirjo, dan yang lainnya, termasuk Muhammad Yamin. Dan yang mempertahankan PNI untuk tidak dibubarkan itu adalah mereka yang didukung oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Yang pada saat itu Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta tinggal di Belanda. Dan sesudah Muhammad Hatta dan Syahrir kembali ke Indonesia, mereka bergabung di PNI dengan merubah nama menjadi Pendidikan Nasional Indonesia. Ya, kependekan PNI tetap dipertahankan dan tetap juga melakukan kegiatan seperti partai. Dan yang menghendaki pembubaran itu adalah Mr. Sartono, kemudian mendirikan Partindo. Dan di tahun 1932 sesudah Bung Karno keluar dari penjara dan di mana Bung Karno berusaha untuk menyatukan kembali antara PNI dan Partindo selama 6 bulan, tapi tidak berhasil. Kemudian keluarlah statement dari Bung Karno dan mensadar bahwa dia tidak bisa untuk duduk di dua partai dan tidak bisa mendamaikan kedua partai ini. Makanya Bung Karno memilih dan masuk ke Partai Indonesia, Partindo, pada tanggal 1 Agustus 1932. Yang pada saat itu Partindo cabang Bandung diketuai oleh Gatot Mangkupraja. Dan Bung Karno mendapatkan nomor anggota 205. Dan Ibu Inggit mendapatkan kartu anggota nomor 206. Nah, itulah yang bisa saya ceritakan ya. Jadi PNI sejak dibangkitkan kembali tahun 46 sampai dengan tahun 63, tepatnya tanggal 28 Agustus 1963, hasil daripada Kongres PNI di Purwokerto, PNI baru mengakui mengenai Marxisme ajaran Bung Karno, yaitu Marxisme yang diterapkan, disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Jadi selama 46 sampai 63, PNI tidaklah menganut ajaran Marxisme, ajaran Bung Karno. Itu yang bisa diambil kesimpulan. Karena mereka menganut kepada apa yang dikatakan oleh Sayuti Melik. Jadi ya tegasnya begitulah ya. Dan Bung Karno menyerahkan atau mempercayai kepada Partindo untuk tetap menyebarkan ajaran Marxisme, ajaran Bung Karno. Iya, iya. Aduh, langsung mulak Pak Tito. Langsung ngeheng ya, serabut dina kepala. Masih ada 11 menitan lagi untuk teman-teman yang ingin berinteraksi dengan Pak Tito, mangga. Tapi kalau tidak, lebih baik langsung ontog rumahnya, gedor pintunya, dan siapkan seperangkat pemikiran yang kuat, karena ketika saya ketemu Pak Tito, pulangnya langsung leles, seperti terkena malaria, yang udah juga, karena pusing. Mangga, untuk yang lain. Nah, untuk teman-teman yang juga, ini ada katanya selamat 10 peserta yang mendapatkan voucher diskon oleh Buku Bandung. Nanti silahkan kontak Lawang Buku, Kang Wendy, Kang Eka, Rifki, Rahim, Nunu, Potret, Rizky, Pebi, Brad Pitt. Aduh, iya, Brad Pitt di Arab. Nanti bisa kontak langsung ke Deni Lawang. Ya, teman-teman, mangga kalau ingin ngobrol,
Dan juga gini saya tambahkan ya, Bung. Ya. Kalau seandainya Asmara Hadi bawel, Ya. ember, karena pada saat itu di Flores itu mereka tuh kan berdiskusi mengenai dasar negara, mengenai Pancasila. Dan obrolan itu yang saya ketahui dalam bahasa Belanda untuk menghindari opsir-opsir Belanda, karena opsir Belanda tidak mengerti bahasa Belanda. Yang di bawah pohon sukun itu Pak Tito? Selain di pohon sukun, diskusi itu selalu dilakukan di Pantai Ipi. Nah. Kemudian di Teluk Numba. Atau di rumah. Atau sekalian kalau kebetulan ke Kelimutu. Gunung Kelimutu. Itu diskusi. Dan di situ Asmara Hadi mengatakan kepada Bung Karno mengenai Pancasila itu. Karena Pancasila itu kan sudah saya katakan bahwa sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi. Ya. Itu adalah Marhainisme. Sesuai dengan 9 tesis Marhainisme. Dan Bung Karno mengatakan demikian. Dan Asmara Hadi mengatakan bagaimana Bapak bisa mensintesekan antara Marhainisme, yaitu Marxisme, dengan religi, yang maksudnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan apa jawab dari Bung Karno? Bung Karno mengatakan, Marhainisme saya sama dengan Marxismenya Troelstra dan Juarez, di mana di dalamnya menggema suara Tuhan. Itu. Jadi bukan Marhainisme dalam bentuk tanah, Pak Tito-nya? Bukan. Karena kan sampai sekarang masih simpang siur ini keturunan Marhain, ini apa. Biarkanlah. Itu sejarah yang akan. Kalau buat saya nama Marhain itu tidak ada. Tidak ada orangnya. Itu daya imajinasi Bung Karno. Dan tokoh itu adalah tokoh imajiner. Ya. Nah kalau kita masuk ke dalam jalur pikiran dari Soekarno, kita akan tahu. Nah. Karena Bung Karno banyak mempelajari, memahami Marxisme. Hegel ya. Dan Engel. Ya. Itu Marxisme. Itu. Juga termasuk jawaban untuk beberapa orang yang masih simpang siur tentang apa itu Marhain, Pak Tito. Karena selama ini masih jadi perdebatan nih. Iya, itu. Jadi itu memang disembunyikan lah ya, Marxisme itu. Karena pada saat zaman Belanda, Marxisme itu dilarang oleh pihak kolonial. Makanya disembunyikan dengan nama Marhain. Ya. Dan Bung Karno tahu bahwa kultur bangsa Indonesia, khususnya di Pasundan ini, mereka masih senang kepada legenda-legenda, cerita-cerita legenda. Dan pada saat itu masyarakat Indonesia baru mengandalkan rakyat Indonesia ya, di bawah, baru mengandalkan telinga, belum otak. Mereka percaya, senang kepada cerita, legenda. Dan itu akan tertanam kepada sanubarinya, teringat terus. Seperti legenda Sangkuriang. Ya. Atau cerita-cerita lain mengenai Andi Jago Tutugan. Mat Peci. Itu tertanam. Dan itu yang Bung Karno tahu bahwa kultur bangsa Indonesia masih begini. Jadi Marhain diciptakan menjadi folklore ini. Itulah yang itu kan Bung Karno. Jadi kita mesti masuk ke dalam jalur pikiran Bung Karno. Siap. Asik lah Pak Tito. Waktunya tinggal 5 menitan deh Pak Tito. Ingin ada yang sampaikan untuk teman-teman yang lain Pak Tito, mangga. Selain itu apalagi terkait dengan sosok Asmara Hadi, Bapak Pak Tito sendiri yang asik lah pokoknya mah. Saya masuk penasaran kan misterius gitu, mangga Pak Tito. Saya kira udah cukup ya, banyak ya. Ya guys, tikoro guys garing. Iya, oleh buku Bandung, Marena buku Pak Tito, sanes kopi.
Dan meninyuh buku mah bahaya kan digugat bisa diserang geura. Nah, Mangga ini Den, kepada bisa yang kawan diobrolkan. kepada kawan siapa Bung Wendy ya. Ya. Ya, sampaikan kepada kawan-kawan di Padang. Salam saya kepada kawan-kawan semua. Iya. Ya. Kibarkan terus Panji Marhainisme. Siap Pak Tito, mangga. Den, rek asup bieu teh kunaon keluar deui, mangga silakan Deni. Oh, tadi sinyal. Iya, Mang. Karena berkaitan dengan buku, bukan dengan kopi. Dari hampir 3 tahun lalu lah, dengan Pak Tito ini mencoba mencari arsip ya. Karena sempat saya juga mencoba silent karena terlalu banyak komunitas. Quality komunitas. Saya mending menyusun buku Inggit. Dan akhirnya bisa ketemu lagi, alhamdulillah. Diajak sama Gatot juga. Ya mulai menyusun kembali beberapa data saya dapat dari itu yang tahun 41-42 lah, terbitan tahun 41-42 zaman Jepang. Ada tulisan Pak Tito mengenai ajaran agama di timur katanya. Asmara Hadi kali. Ya. Pak Tito tulisan Asmara Hadi meureun tulisan Pak Tito. Iya, Pak Tito habis nulis sama sakitu orang geus angkat tangan dia menyerah. Diceritakan bahwa diindenkan sumber agama itu dari timur katanya, bukan dari barat kata beliau. Terus beliau yang tadi teh ada liatin Den, draftnya Den. Aduh, bentar. Ini bukunya sudah sangat lapuk ya, teman-teman. Bentar. Ini mungkin salah satu kemarin juga saya nemu dari teman dari majalah. Ini sudah tidak ada sampulnya. Yang halamannya langsung 178-nya. Asmara Hadi. 183. Suara dari zaman yang lampau, Asmara Hadi atau HR. Ini udah pakai nama inisial open HR. Ini cerita tentang Kongfusi ya kebanyakan. Dan ini tulisannya tuntas ya sampai 189. Nah, mungkin ini bagian dari ya pencarian arsip-arsip Asmara Hadi. Insya Allah kalau semesta mendukung akan terus ketemu lah. Karena kalau saya percaya sih kalau makin dicari makin nggak ketemu gitu. Jadi sambil berburu buku kadang suka nemu serpihan-serpihan atau majalah-majalah atau dari relasi-relasi. Jadi mungkin sekarang adalah tahap pengumpulan mungkin ya Pak Tito ya. Iya. Dan ternyata Pak Tito sudah mengetik ulang. Kalau dilipat itu kan ketik A4 tuh, saya sebut sama Gatot. Saya lipat jadi 2 biar ukuran buku gitu, A5. Udah bisa hampir 800 halaman. Alah, tanggung jawab ya Den mah. Jadi ternyata sangat banyak karya tulis Asmara Hadi ya. Dan makanya kok bisa tenggelam atau ditenggelamkan saya juga heran juga gitu ya, bisa sampai dia termasuk sekarang ya sedikit yang mengenal barangkali ya sosok Asmara Hadi gitu. Cukup sehat selalu Pak Tito. Mangga nuhun. Siap, sama-sama. Mangga. Yang lain mangga bisa bare mengucapkan selamat ulang tahun Pak Tito, teuing ulang tahun nama Iraha. Seminggu sekali ulang tahun. Karena tentunya teman-teman masih banyak hal yang bisa dibongkar tentang kesejarahan. Silahkan temui Pak Tito. Saya juga rajin sok ngobrol, tapi ya siap-siap dengan kesemrawutan otak dan saraf yang paregat karena memusingkan juga gitu, terjebak dengan sejarah-sejarah. Dan kita tutup aja ya. Mangga. Gimana Ayang Rizky? Ya, ada. Rizky. Kang Rizky mana? Taraweh juga nah. Ya, cukup lah udah 21 bentar lagi. Ya. Oke, siap Mun. Teman-teman, tidak ada yang bisa kita simpulkan. Lebih baik kita menyimpulkannya sendiri menjadi sebuah koma dalam pemikiran karena konon katanya penulisan dengan titik itu mengakhiri pikiran juga. Makanya sebaiknya kita bikin obrolan ini menjadi koma biar manjang terus sampai mampus kata anak muda ayeuna mah. Atur nuhun kasadayana.
Mangga. Hatur nuhun kasadayana. Terima kasih, Bu. Mangga, siap. Wilujeng boboran, menjantan. Mangga Ayan Rizky. Mangga disanggakeun ka operator. Ya. Udah.